Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyatul Majlis dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan bacaan saya tentang pembahasan dalam kitab Kifayatul Akhyar berkaitan dengan hal-hal yang hukumnya mustahab atau disukai ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau pemirsa ikuti di bacaan yang sebelumnya, kita sudah membaca satu ya dari tiga yang kemudian terkandung di dalam matan Abu Suja. Nah, kalau pemirsa ingin mengikuti video atau melihat video tersebut, ada linknya di deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini yang berikutnya ya, wa amma istihbabu ta'khiris suhur ya, dan adapun disukainya mengakhirkan makan sahur ya. Jadi sebelumnya kan ta'jilul fitr ya, menyegerakan berbuka puasa, itu hukumnya mustahab. Nah, sekarang mengakhirkan makan sahur ya. Nah, fafil hadis, hal itu disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ta'khiras suhuri min sunanil mursalin ya. Sesungguhnya mengakhirkan makan sahur itu adalah dari bagian dari sunnah-sunnah para rasul ya. Nah, jadi mengakhirkan sahur ternyata adalah bagian dari sunnah-sunnahnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di sini rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, kemudian dilanjutkan wa fil hadits aidan ya, dan di dalam hadis juga annahu alaihi salatu wassalam qol ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ya, umatku itu senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra wa akharus suhur ya, selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan makan sahur. Nah, rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nah, wali anna fit ta'khiri, dan bahwasanya dalam aktivitas mengakhirkan sahur tadi hikmatu masyru'iyatihi ya, ada hikmah dari disyariatkannya ya. Jadi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dijelaskan di sini, wahya at-taqawwi 'alal ibadati wallahu a'lam. Hikmahnya itu adalah kita menjadi lebih kuat ya dalam pelaksanaan ibadah. Ya kan, kalau makan sahur kan kalau waktunya akhir, nah itu berarti tenaganya itu lebih bertahan ya, karena waktu sahurnya itu kemudian kita akhirkan. Beda kalau misalnya kita makan sahur di awal-awal waktu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian dilanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah an istihbabas suhur ya, ada bahwasanya disukainya makan sahur itu adalah mujma' alaih ya, perkara yang telah disepakati ya, telah mujma'. Nah, wa yahsulu biqalilil akli wa bil ma' ya, dan sahur itu ya, makan sahur itu kemudian sudah dianggap kita makan sahur walaupun makannya itu sedikit ya, ataupun kita meneguk air yang jumlahnya juga sedikit, itu sudah terkategori kita makan sahur ya. Nah, kemudian dilanjutkan fi sahihi Ibni Hibban, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu ya, makan sahurlah kalian,
walau bijur'ati ma, ya, walaupun dengan seteguk air, ya. Jadi dengan seteguk air pun kita sahur itu sudah dianggap kita makan sahur, ya. Kemudian wa dzakara dzalika an-Nawawi fi Syarhil Muhadzabi, ya. Imam Nawawi menyebutkan hal itu dalam kitab beliau Syarah Muhadzab. Nah, kemudian dilanjutkan wa yadkhulu waqtus suhur binisfil lail, ya. Waktunya sahur itu, waktunya makan sahur itu sudah masuk ketika tengah malam, ya, binisfil lail, ya, di pertengahan malam. Nah, kemudian dilanjutkan dzakarahu Ar-Rafi'i fi akhir Kitabil Aiman, ya. Hal itu disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam bagian akhir dari kitab beliau dengan judul Al-Aiman. Nah, kemudian wa'lam, dan ketahuilah anna shaima, bahwasanya orang yang berpuasa itu yata'akkadu fi haqqihi sawna lisanihi, ya. Dia itu sangat ditekankan, ya, dalam aktivitas pelaksanaan puasanya, menjaga lisannya, ya, menjaga, memelihara lisannya, anil kadhib, ya, dari berbohong, wal ghibah, dan menggosip, ya, membicarakan orang lain, wa ghairi dzalika minal umuril muharramati, dan yang selain dari itu dari perkara-perkara yang diharamkan. Nah, lalu dijelaskan fa fi Sahih Al-Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, malam yada' qaulaz zur, ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan az-zur, ya, perkataan yang buruk, nah, wal amala bih, dan dia mengerjakannya, maksudnya dia berkata-kata yang buruk, ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya hajat dalam aktivitasnya meninggalkan makan dan minum, ya. Maksudnya Allah tidak butuh terhadap puasanya, ya. Nah, wa fil hadis, dan di dalam hadis yang lain juga dijelaskan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju', ya. Berapa banyak orang yang berpuasa itu, ya, tidak ada baginya dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Kemudian wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahar, ya. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan qiyamul lail, ya, tidak ada untuknya dari qiyamul lailnya tadi kecuali hanya mengantuk saja, ya. Nah, rawahul Hakim. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ibadah puasanya itu menjadi sia-sia, ya. Yang didapat itu kemudian hanya lapar saja, lapar dan mengantuk saja. Sementara kemudian dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan menggosip, ya, atau menggibah. Nah, kemudian dilanjutkan waqal, ya, dan dia berkata, ya, maksudnya Imam Al-Hakim ini berkata innahu ala syartil Bukhari, ya, hadis ini berdasarkan syarat Al-Bukhari. Nah, wali annal kalamul hujur, ya, bahwasanya perkataan al-hujur itu ay al-fahsh, ya, yakni perkataan yang keji, ya, perkataan yang keji. Nah, perkataan yang keji itu yuhbitus thawab, ya, menghapus pahala,
wa qad saraha bidzalika al-Mawardi war-Ruyani, dan telah menjelaskan hal tersebut Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ar-Ruyani. Nah, jadi seperti itu pemirsa, bahwa perkara mustahab yang kedua dan yang ketiga itu adalah mengakhirkan sahur dan meninggalkan kata-kata yang kotor, ya, atau kata-kata yang buruk. Nah, jadi demikian pemirsa pembacaan saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.